Forces of the Republic of Indonesia. Saya memutuskan untuk menyatakan berhenti dari jabatan saya sebagai Presiden Republik Indonesia terhitung sejak saya bacakan pernyataan ini pada hari ini, Kamis 21 Mei 1998. Kebenaran tersembunyi di balik tirai stabilitas. Peralihan Orde Lama ke Orde Baru di Indonesia terjadi pada pertengahan 1960-an. Di tengah ketidakstabilan politik, ekonomi, dan sosial, Orde Lama di bawah kepemimpinan Presiden Soekarno mulai kehilangan dukungan karena ekonomi yang memburuk, inflasi yang tinggi, serta ketegangan politik akibat dominasi PKI atau Partai Komunis Indonesia dan kebijakan Nasakov, nasionalisme, agama, komunisme. Krisis ini memuncak pada peristiwa gerakan 30 September 1965 atau yang biasa kita singkat menjadi G30 SPKI, sebuah kudeta yang gagal dan menyebabkan terbunuhnya beberapa jenderal TNI. Setelah peristiwa G30 SPKI, muncul ketidakpercayaan publik terhadap PKI dan meningkatnya ketidakpuasan rakyat terhadap kepemimpinan Soekarno. Jenderal Soeharto kemudian mengambil langkah-langkah militer dan politik untuk mengendalikan situasi, termasuk menerbitkan Supersmart, Surat Perintah 11 Maret 1966, yang memberikan Soeharto kewenangan untuk mengamankan negara. Kemudian pada tahun 1967, Soekarno resmi dicabut dari jabatannya dan Soeharto diangkat sebagai presiden, yang kemudian menandai awal dari pemerintahan Orde Baru dengan fokus pada stabilitas politik dan pembangunan ekonomi. Kita semua tahu, pasti dalam suatu pemerintahan menjalankan kebijakan-kebijakan. Di sini saya akan mengemukakan dua kebijakan yang dijalankan pada masa Orde Baru. Satu kebijakan yang membawa pengaruh positif terhadap pembangunan negara Indonesia, tetapi satu kebijakan yang lain membawa dampak yang signifikan dan penurunan terhadap pembangunan negara Indonesia, sampai membuat Presiden Soeharto memutuskan untuk lengser dari jabatan presiden. Mengapa demikian? Begini penjelasannya. Salah satu kebijakan positif Orde Baru adalah program pembangunan 5 tahun atau BALITA, yang bertujuan meningkatkan perekonomian nasional, khususnya di sektor pertanian dan infrastruktur. Dengan dukungan dari kebijakan ini, Indonesia mencapai swasembada beras pada 1984 dan mencatat pertumbuhan ekonomi yang pesat pada tahun 1970 hingga awal 1990-an. Pembangunan infrastruktur seperti jalan, jembatan, dan irigasi juga meningkat. Dampak positifnya, angka kemiskinan Indonesia menurun. Ekonomi di Indonesia berkembang pesat dan tingkat kesejahteraan masyarakat pun meningkat pada saat itu. Berikut adalah tahapan-tahapan Repelita. Repelita pertama pada tahun 1969 sampai dengan 1974. Fokus utama dari Repelita pertama ini yaitu pembangunan infrastruktur dasar seperti transportasi, energi, dan air bersih. Pemerintah juga mulai memperkenalkan industri ringan dan pembangunan sektor pertanian. Tujuannya yaitu untuk memperkuat perekonomian dasar dan memperbaiki kesejahteraan rakyat melalui perbaikan akses terhadap sumber daya dan infrastruktur. Kemudian, Repelita kedua pada tahun 1974 sampai dengan 1979. Fokus utamanya yaitu pembangunan sektor industri besar dan pengembangan sektor pertanian dengan peningkatan swasembada pangan, terutama beras. Pemerintah juga mulai mengembangkan sumber daya secara lebih intensif dengan tujuan meningkatkan produksi domestik dan mengurangi ketergantungan pada impor. Lalu selanjutnya, Repelita ketiga pada tahun 1979 sampai dengan 1984. Fokus utama yaitu untuk memperkuat sektor industri berat dan memperluas sektor jasa, termasuk pendidikan dan kesehatan. Pada tahap ini, sektor swasta mulai berperan besar pada pembangunan ekonomi.
Tujuan dari Repelita ketiga ini yaitu untuk meningkatkan daya saing Indonesia pada pasar internasional dengan memperkuat industri dan perbaikan infrastruktur sosial. Dilanjut pada Repelita keempat pada tahun 1984 sampai dengan 1989. Fokus utamanya yaitu untuk peningkatan teknologi dan kualitas sumber daya manusia atau SDM. Pemerintah lebih menekankan pada ditransmigrasi industri, pendataan sektor pendidikan, dan perbaikan sistem kesehatan. Tujuan dari Repelita keempat ini yaitu untuk memasuki era industri dengan lebih banyak penggunaan teknologi serta memastikan sumber daya manusia Indonesia lebih terampil untuk menyosong persaingan global. Dan Repelita terakhir pada tahun 1989 sampai dengan 1994. Fokus utama dari Repelita kelima ini yaitu peningkatan di bidang teknologi dan industri lanjutan. Pada tahap ini, industri pembangunan berfokus pada pengembangan sektor-sektor seperti otomotif dan elektronik. Tujuan dari Repelita ini yaitu untuk mencapai kemajuan ekonomi yang lebih maju, meningkatkan lapangan kerja, serta meningkatkan daya beli masyarakat. Selanjutnya akan dibahas mengenai kebijakan yang bagian buruk, yaitu salah satunya ada kebijakan KKN, korupsi, kolusi, dan nepotisme. Di sisi lain, kebijakan yang memberikan ruang bagi KKN menjadi salah satu faktor utama yang membawa dampak buruk pada akhir masa Orde Baru. Korupsi atau pencurian dan penyalahgunaan dana negara oleh pejabat pemerintah atau anggota militer. Korupsi di masa Orde Baru terjadi di berbagai tingkatan, baik itu di dalam proyek pembangunan, alokasi dana, maupun dalam pengelolaan sumber daya alam. Kemudian, kolusi. Kolusi mengacu pada bentuk kerjasama antara pihak pemerintah dengan sektor swasta atau kelompok tertentu untuk mendapatkan keuntungan pribadi. Sedangkan nepotisme merujuk pada pemberian posisi atau peluang ekonomi kepada kerabat atau keluarga dekat. Kedekatan para pejabat pemerintah dan keluarga presiden dengan proyek-proyek bisnis menciptakan ketidakstabilan ekonomi dan membuat masyarakat marah. KKN mengakibatkan pemborosan anggaran negara, ketimpangan sosial, dan memicu krisis kepercayaan publik. Saat krisis ekonomi melanda Asia pada tahun 1997 sampai dengan 1998, Indonesia mengalami dampak yang sangat parah, dan KKN dianggap memperburuk keadaan. Gelombang unjuk rasa besar-besaran dan tekanan publik yang kuat membuat Soeharto akhirnya mengundurkan diri pada Mei 1998, menandai berakhir Orde Baru dan lainnya era revolusi. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih atas perhatiannya.